Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin rahimakumullah, setelahnya kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Rabbul Alamin. Selanjutnya menimpahkan salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkahi kita semua, Allah limpahkan rahmat dan maghfirah untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam ini bisa kembali bersama-sama duduk di dalam majelis ilmu, mentadaburi firman Allah serta sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema kali ini yang kita angkat adalah tauhid dan pembagiannya. Sumbernya adalah kitab Ma'ariju Al-Qabul sekaligus mukhtasar Ma'ariju Al-Qabul. Mu'allif rahimahullah ta'ala berkata, Al-babul awwalu, bab pertama di taksim, pembagian tauhid. Pembagian tauhid. At-tauhidu wa aqsamuhu. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, yuqsamu at-tauhidu taksimain ay bitariqatain. Tauhid terbagi menjadi dua metode pembagian. Tauhid terbagi menjadi dua metode pembagian. Metode pertama, tauhid dibagi menjadi tiga. Pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, asal katanya adalah robba. Rububiyah diambil dari rob, sedangkan makna rob luas. Ini al-khaliqu, ar-raziqu, al-muhyi, al-mumit ila akhir, ila ghairi dzalika. Yani rububiyah, rob maknanya adalah pencipta yang menghidupkan, mematikan, mengatur rezeki, yang menyembuhkan, menurunkan hujan dan lain sebagainya. Pengatur seluruh alam semesta, pemilik seluruh alam semesta, ini adalah makna Rabb. Dari definisi ini, maka para ulama membuat definisi dari tauhid rububiyah, yaitu tauhid bi af'alillah,
Tauhid mengesahkan Allah dalam segenap perbuatan-perbuatannya. Tauhid dalam perbuatan-perbuatan Allah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah diambil dari kalimat ilahun, yang maknanya sama dengan ibadatun. Ilahun ay ma'luhun. Sehingga terkadang tauhid ini juga disebut dengan tauhid ibadah. Sesekali kadang tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid ibadah. Tauhid ini merupakan tauhid bi af'alil ibad, yakni mengesahkan Allah dengan segenap perbuatan-perbuatan hamba. Yang dimaksud perbuatan-perbuatan hamba di sini adalah ibadah. Oleh karenanya tauhid ini juga disebut dengan tauhid ibadah. Bedanya, jika yang pertama tauhid uluhiyah diidopahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah lah yang berhak, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Zanika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah. Sedangkan tauhid rububiyah disandarkan kepada manusia, kepada hamba, yaitu apa? Ibadah. Bahwa kewajiban hamba adalah beribadah. Jika yang pertama itu hak Allah atas hamba, jika yang kedua ya hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis di hadis Muadz bin Jabal. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Yani tauhid berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pembagian ini masyhur, dikenal atau diperkenalkan. Definisi ini, pembagian ini disandarkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang sejatinya diaminkan oleh para ulama yang hidup setelahnya. Di antara mereka adalah Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian juga Al-Imam Ibnu Mandah, kemudian juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan Imam Az-Zubaydi dalam kitab Tajul Arus, kemudian juga yang lainnya. Adapun dasar mereka adalah at-tatabu' wal istiqra'. Dasar mereka adalah menelaah secara mendalam, seksama terhadap Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis, seperti taubahnya pembagian para ulama. Umpamanya di dalam sholat ada rukun, ada syarat. Contohnya saja di dalam sholat, Rasul SAW tidak secara sharih
tegas mengatakan bahwa ini adalah rukun, ini adalah syarat, enggak. Hanya berbicara secara umum. Thaharah umpamanya, kata Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha tatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian jika dia hadas sehingga dia berwudu. Tidak dikatakan di situ rukun atau syarat. Kemudian ketika masuk di takbiratul ihram atau ruku atau sujud umpamanya, maka Rasul SAW tidak menjelaskan bahwa ini adalah rukun ataupun syarat. Ini contoh di dalam sholat saja. Yes, ya. Maka pembagian para ulama seringkali berbeda. Sebagian memasukkan niat kepada rukun, ada juga yang memasukkan kepada syarat, sehingga yang pasti dobit rukun menurut mereka dan dobit ketetapan had batasan syarat menurut mereka adalah ma yatawaqqafu sihatu asyai'i, sesuatu atau apa yang menentukan sahnya sesuatu atau hal yang menentukan sahnya sesuatu. Kalau syarat walaysa juz'an minhu, sedangkan dia bukan bagian dari sesuatu tersebut. Mereka kasih contoh wudu, ya, wudu adalah syarat sahnya sholat, karena jika tidak berwudu, sebagaimana tadi hadisnya disebutkan, Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian jika dia hadas sehingga dia berwudu. Maka sepakat bahwa wudu merupakan syarat sah sholat, namun bukan bagian dari sholat, sebab definisi sholat adalah yani ibadatun atau aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim, bahwa sholat itu adalah ibadah berupa perkataan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Wudu kapan? Maka keberadaan wudu sebelum ditunaikannya sholat, sehingga wudu bukanlah rukun. Sekarang rukun, saya takrib ya, mendekatkan supaya kita paham kenapa para ulama sampai membagi tauhid itu ketiga. Ini bukan bid'ah, bukan bid'ah. Jika mengatakan bahwa ini adalah bid'ah, maka kita juga sama memberikan klaim terhadap para ulama yang membagi rukun dan syarat. Takbiratul ihram, ruku, dan sujud atau berdiri, kemudian menghadap kiblat. Nah, ini bagian dari apa? Rukun. Ada sisi kesamaan dengan syarat, yaitu apa? Ma yatawaqqafu sihatas syai', apa yang menentukan keabsahan serta kesahan sesuatu. Jika tidak ada, maka tidak ada sesuatu itu. Akan tetapi yang membedakan kelanjutannya, wa huwa juz'un minhu, sedangkan rukun merupakan bagian darinya. Kalau sholat umpamanya, maka dia merupakan tadi takbiratul ihram, ruku, sujud merupakan bagian dari sholat. Maka dikatakan bahwa sujud itu adalah rukun. Tuh. Demikian pula masail yang lain, masalah yang lain. Seringkali kita dapati setelah definisi para ulama membawakan rukun dan syarat. Ya. Ibadah kan banyak. Setelah definisi para ulama membawakan ini rukunnya, ini syaratnya, ini rukunnya, ini syaratnya.
Apakah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan secara sharih, secara tegas, ini rukun, ini syarat? Beliau sampaikan demikian? Tidak. Tidak. Lantas dari mana para ulama menyimpulkan ini rukun, ini syarat? Dari mana? So, saya bawa berpikir. Dari mana? Hasil telaah secara mendalam, baik dari Al-Quran, karena semua dasarnya dari Al-Quran. Sholat, wudhu kan semuanya dasar Al-Quran. Selanjutnya dibayan, dijelaskan oleh hadis, oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diteliti dengan seksama, sehingga ditariklah kesimpulan ini rukun, ini syarat. Bisa dipahami ya? Demikian pula pembagian akidah atau tauhid ini. Ya, tadi katakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ada berapa? 3. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Setelah mendalami dengan seksama Al-Quran dan Sunnah, maka tauhid itu tidak terbagi kecuali 3. Yang lebih dekat bisa ditadaburi Quran surah Al-Fatihah umpamanya. Di situ terkumpul beragam 3 tauhid ini. Alhamdulillah, ini adalah sifat milik Allah. Lillahi, ini nama Allah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Rabb rububiyah, Rabbil Alamin. Ar-Rahman sifat, Ar-Rahim sifat. Maliki Yaumiddin, ini nama dan sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tauhid ibadah. Nama Allah tadi terkandung dalamnya sifat berupa uluhiyah sampai akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Nah, pembagian ini pula Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami dalam kitab Makhrijul Qabul mengatakan, wa yatadammanu, atau wasani, pembagian yang kedua, ya, pembagian yang kedua atau cara yang kedua, ya, yaitu para ulama membagi tauhid menjadi 2. Pertama adalah tauhid ilmi khabari, ilmi khabari. Ilmu khabari. Atau boleh dibilang tauhid ma'rifat wal isbat. Tauhid ma'rifah wal isbat. Tauhid ma'rifah wal isbat ini hakikatnya tauhid yang berisi tentang apa? Ma'rifah, ini mengenalkan Allah, mengenalkan. Nah, kemudian wal isbat, dan menetapkan. Tauhid ma'rifah wal isbat ini terkandung 2, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Yang kedua disebut dengan tauhid tolab, tauhid tolabi, tauhid tolab, atau yang dikenal dengan tauhid uluhiyah. Tolab itu perintah. Apa yang pokok perintah Allah bagi kita semua? Ibadah. Maka dimasukkan ke dalam tauhid tolab ini adalah tauhid uluhiyah. Sekali lagi saya ulangi, tauhid terbagi menjadi 2 metode pembagian. Metode pertama dengan membagi tauhid menjadi 3, kama huwal ma'lum, sebagaimana sering kita dengar.
Pertama tauhid rububiyah, yaitu tauhid berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, mengesakan, mentauhidkan bahwasannya Allah tunggal dalam segala perbuatannya. Tuh. Yang kedua tauhid uluhiyah, memurnikan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan hamba, itu ibadah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat, nama dan sifat-sifat Allah, yaitu apa hakikatnya? Isbatu ma asbatahu Allah wa ala nafsihi fi kitabihi au lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, menetapkan apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran atas dirinya, atau melalui lisan baginda Nabi SAW di dalam sunnahnya, ya, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamtsil, tanpa tahrif, ta'til, taqyif, kemudian tamtsil. Yang kedua metodenya adalah dengan membagi hanya dua, yaitu pertama tauhid ma'rifah wal isbat. Ma'rifah itu pengetahuan, isbat penetapan. Ma'rifah itu pengetahuan, isbat itu penetapan. Seakan-akan tauhid ini Allah menyampaikan kepada kita tentang rububiyahnya dan nama serta sifatnya. Tauhid wal isbat. Yang kedua tauhid berupa tolaba, yang artinya adalah perintah. Baik. Wa qad i'tamada asy-syaikh rahimahullahu taala taqsim atsani. Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, beliau membawakan definisi yang kedua atau cara metode yang kedua dengan membagi tauhid kepada dua. Wa qabla an na'khudha fi tafsilil qawli fi aqsami tauhid la budda min at-tanbih bima lit-tauhidi min sya'nin 'azimin. Sebelum masuk ke dalam pembahasan secara khusus, ketahuilah ada dua hal setidaknya yang harus dipahami. Pertama, annar rusula lam tad'u ila syai'in qablahu wa lam tanha an syai'in qabla dhiddihi. Ketahuilah bahwasannya dua hal yang perlu dicatat, diketahui, bahwasannya para rasul lam tad'u ila syai'in qablahu, para rasul tidak mengawali dakwahnya dengan apapun kecuali dengan apa? Tauhid. Rasulullah SAW selama di kota Mekah, beliau diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Sedangkan beliau berada di Mekah kurang lebih sekitar 13 tahun. Kemudian setelah itu beliau hijrah ke kota Madinah dan tinggal kurang lebih sekitar 10 tahun sampai beliau wafat. Jadi setelah diangkatnya Nabi SAW itu kurang lebih sekitar berapa? 23 tahun, Pak. 23 tahun. 40 sebelum diangkat. Nah, di usia 40 berarti tambah 23 gitu. Jadi berapa? 63 tahun. Tuh. Selama 13 tahun ini ngapain? Karena ternyata perintah sholat Rasulullah diangkat, yani Isra dan Mi'raj itu tahun keberapa? Ada yang tahu? Tahun keberapa Rasulullah SAW diangkat Isra dan Mi'raj? 38 tahun, berarti belum jadi angkat Nabi. Iya, kalau 38 tahun, sedangkan Nabi SAW diangkat menjadi nabinya di usia 40. Hah, sok mangga sekali ewang.
Ini subhanallah, ini hal yang sudah lumrah dan sudah diketahui di masyarakat, bahkan sebagian di antara kita merayakannya. Benar? Pertanyaannya simpel, kapankah Rasulullah menunaikan Isra dan Mi'raj? Sudah gitu aja. Baik, silakan. Panitia ada hadiah nggak? Ada, Cina. Tafadhol. Kapan? Tahun keberapa? Oh, kayaknya searching lah kayaknya dah. Kapan? Lah. Tahun keberapa? Tahun keberapa ibu-ibu? Tahun ke-8 setelah apa? Kenabian, kerasulan. Saya tanya, tahun ke-8 kenabian. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 8 tahun setelah diangkat ada salat nggak? Tahun apa? Nah, tahun ke-10. Tahun ke-8, tahun ke-10. Oh, bener itu kumaha? Aduh. Ya 8 di 10. Baik. Nah, antara tahun 8 tahun 10 gitu. Antum coba lihat. Kita berpikir sejenak. Nah, masyhurnya tahun ke-10 sejatinya. Masyhurnya yang terkenal adalah di tahun ke-berapa? Ke-10. Silakan Bapak berpikir. Karena 13 tahun Rasulullah SAW di mana? Di Mekah. Lantas 10 tahun ini ngapain gitu loh? Jelas. Maka ternyata setelah diteliti, ditelaah dengan seksama, pertama kali yang Rasul SAW terapkan, ajarkan, sampaikan kepada ini para sahabat ridwanullah alaihim adalah apa? Dasar-dasar keimanan, dasar-dasar tauhid. Dasar-dasar apa? Tauhid. Sebagaimana telah disampaikan di pertemuan yang kemarin, sejatinya kaum musyrikin jahiliyah betul-betul mereka mengakui dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat syirik, hakikat musyrik itu bukan maknanya tidak beribadah pada Allah. Mereka beribadah, tapi apa? Menjadikan selain daripada Allah sebagai apa? Sandingan, tandingan, sembahan. Alasan mereka apa? Apa alasan mereka? Pertama, mereka katakan liuqarribuna ilallahi zulfa, agar kami lebih dekat dengan sedekat-dekatnya kepada siapa? Allah. Berarti di sini catatannya, mereka betul-betul mengakui siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka jadikan orang-orang soleh yang sejatinya mereka sembah ibadahi itu, mereka anggap itu adalah orang-orang soleh. Sebagai apa? Sebagai pelantara kedekatan mereka dengan Allah. Atau kata lain di ayat yang lain, sebagai pemberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Maka catatan yang pertama, ketahuilah bahwa para rasul mereka mengawali, tidaklah mereka mengawali dakwahnya kecuali dengan apa? Tauhid. Walam tanha an syai'in qabla dhiddihi, dan tidak pernah dan tidak pula rasul, para rasul yani melarang dari sesuatu kecuali dari kebalikannya, yaitu apa? Syirik. Dari syirik. Sehingga dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan qulu la ilaha illallah,
ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, maka kalian akan bahagia. Jawaban mereka apa? Sebagaimana dalam Quran surah Shad ada, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Apakah hendak, yani apakah Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini hendak engkau jadikan Tuhan yang esa? Mereka betul-betul memahami kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi itu hanya siapa? Allah saja. Jadi ketika dikatakan kepada orang ucapkanlah la ilaha illallah, mereka tahu konsekuensinya. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti secara otomatis meninggalkan siapa? Sembahan-sembahan mereka. Apakah kami harus menjadikan Tuhan yang satu ini? Kemana Tuhan-Tuhan kami? Inna hadza lasyai'un ujab, kata mereka. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang mengherankan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah menyuruh kepada mereka sampai terlontar dari mulut dari lisan Nabi SAW, wallahi law wada'u asy-syamsa biyamini, demi Allah seandainya saja mereka meletakkan di tangan kananku asy-syamsa, matahari, wal qamar bishimali, dan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amr, untuk meninggalkan ya, hal ini, perkara ini, perintah ini, perintah apa? Tauhid. La atrukuhu hatta yuzhirahu Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya, hatta yuzhirahu Allah, sehingga Allah menampakkan tauhid, sehingga Allah tampakkan tauhid di hati-hati siapa? Manusia. Sebagaimana hadis Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia sehingga mereka berikrar dua kalimat syahadat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil Islam. Jika mereka melakukan itu, maka terpelihara darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Tuh. Au ahlaka dunahu, atau siapa yang tidak menerima, mereka akan binasa. Jadi catatan yang pertama, para nabi dan rasul, sebagaimana telah juga disampaikan di pertemuan kemarin, di mana diutusnya rasul itu sebagai misak ats-tsalits, di perjanjian yang ketiga, menguatkan perjanjian yang pertama. Sebagai untuk apa? Tegaknya hujah. Wa ja'alahu Allahu azza wa jalla syarta dukhulil jannati wal 'idki minan nar, maka dan Allah jadikan tauhid ini sebagai syarat masuk surga, bebas dari api neraka. Saya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ada yang azan, ketika sampai ke asyhadu an la ilaha illallah, apa yang dikatakan oleh Rasul? Kharajta minan nar, kharajta minan nar, engkau akan keluar dari neraka. Kenapa? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Cuma yang harus dipahami, masuk surga ada dua, ada yang masuk cepat, ada yang terlambat. Yang harus kita perhatikan, hati-hati, karena ada yang ikrar dua kalimat syahadat di lisan, di hati, bahkan juga dari amalan, masuk ke mana dulu? Ke neraka. Semuanya berada di bawah masyiatillah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kewajiban kita apa? Memaksimalkan ini amal soleh, meningkatkan keimanan serta apa? Ketakwaan. Fokuslah di dua hal ini, iman dan amal soleh, karena itulah kunci apa? Surga, sebagaimana disebutkan banyak ayat. Yang kedua, annal qur'ana kullahu fi taqriri tauhid bi anwa'ihi. Catatan yang kedua, Al-Quran dari awal sampai akhir menetapkan tauhid.
Al-Quran dari awal sampai akhir menetapkan apa? Tauhid. Silakan tadabbur dari Quran surah Al-Fatihah, di situ ada tauhid. Surah Al-Baqarah ya. Sekarang juz amma. Al-Falaq, An-Nas, ada tauhid di situ? Ada. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Di situ ada tauhid di situ. Qul huwallahu ahad. Semua tauhid. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa uslub yang disampaikan Al-Quran menyeru kepada tauhid itu beragam. Terkadang berupa perintah, terkadang berupa larangan. Seperti Quran surah Al-Baqarah ayat 21-22, di mana kata para ulama surah Al-Baqarah ayat 21-22 itu adalah seruan pertama, perintah pertama, larangan pertama yang ada di dalam Al-Quran, di mana apabila kita lihat, kita baca dari surah Al-Fatihah sampai ke ayat itu nggak ada seruan ya ayuhan nas, nggak ada. Siapa yang diseru? Manusia. Apa yang diserunya? Wa'budullah, sembahlah Allah. Apa pokok yang diserunya, yang diperintahkannya? Ibadah. Berarti perintah yang paling utama adalah apa? Ibadah. Yang kedua, apa larangan yang pertama? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu jadikan sandingan-tandingan terhadap Allah padahal kalian mengetahui. Ini adalah larangan yang pertama. Jadi bentuk usul di dalam Al-Quran itu kadang berupa perintah dan larangan. Tauhid. Larangan yang pertama atau apa? Perintah yang pertama adalah tauhid. Larangan yang pertama adalah apa? Kesyirikan. Yang kedua, terkadang Allah mengabarkan bahwa hikmah di balik penciptaan makhluk adalah apa? Ibadah. Seperti surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya bertauhid kepadaku, sebagaimana tafsir Mujahid dan yang lainnya. Yang ketiga, wa minha ikhbaruhu annahu arsala jami'ar rusul bid'awah ila ibadati. Al-Quran menyampaikan bahwa, menegaskan bahwa seluruh rasul menyeru kepada tauhid, menjauhi tagut. Surah An-Nahl 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Usul lain dari Al-Quran ya. Di antara yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid, al-istidlalu ala tauhidil ilahiyah bin firadir rububiyah wal khalqi wat tadbir. Allah menyeru kepada tauhid dengan rububiyah, bahwasannya hanya Allah yang menciptakan. Karena Allah lah yang menciptakan, huwal mustahiqu lil ibadati, dialah yang berhak, satu-satunya yang berhak untuk apa? Disembah. Seperti surah Al-Baqarah ayat 21-22. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an wa akhraja minas samawati rizqan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah di dalam dua ayat ini berdalil perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, yakni larangan menjauh, larangan untuk terjebak dalam syirik dengan apa? Rububiyah. Dialah yang telah menciptakan kita, Allah lah yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita semua. Nah, terkadang juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan yani sifat nama dan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala.
Seperti surah Maryam ayat 65, fa'budhu wastabir li'ibadati, beribadahlah kepadanya, wastabir li'ibadati, dan sangat-sangat, dengan kalimatnya dengan tambahan so, wasto, pakai tambahan nun to. Maknanya apa? Ziyadah, tambahan. Banyak bersabar dalam beribadah itu. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sandingan? Ini asma wa sifat, perintah untuk beribadah pada Allah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda, amma ba'd. Di antara uslub yang dibawakan oleh Al-Quranul Karim fi taqrir at-tauhid, sebagai penetapan tauhid, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran atas wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan beragam diantaranya adalah ta'jizuhu li alihatil musyrikin, dengan menyebutkan betapa lemahnya sembahan-sembahan daripada kaum musyrikin. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, apakah mereka melakukan perbuatan syirik la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, kepada sesuatu yang sejatinya mereka tidak mampu untuk menciptakan, wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka sendiri diciptakan, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun, mereka tidak mampu menolong, tidak mampu juga tidak mampu memberikan pertolongan, tidak mampu juga menolong dirinya sendiri. Ini apa, ibarah Al-Quran atas wajibnya beribadah kepada Allah dan larangan buat syirik. Kemudian juga bagaimana Allah Rabbul Alamin menggambarkan, menjelaskan tentang betapa dahsyatnya perbuatan-perbuatan syirik. Jadi intinya dikatakan oleh Syekh di sini, imma khabarun ikramihi li ahli tauhid. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ikram, memuliakan para ahli tauhid, pahala-pahala orang yang bertauhid, balasan bagi orang yang tahu bertauhid. Wa ma fa'ala bihim fid dunya, di Al-Quran dijelaskan orang yang bertauhid akibatnya di dunia seperti apa. Contohnya siapa? Para nabi dan rasul. Bagaimana di dunia? Ya Allah Rabbul Alamin menegaskan bahwa di kisah-kisah mereka itu la'ibaratan, sungguh ada pelajaran bagi siapa? Ulil albab, bagi orang yang memiliki hati. Wa ma fa'ala bihim fid dunya, dan apa yang Allah berikan untuk mereka di dunia, minan nasri, berupa pertolongan, wa ta'yid, dan keteguhan jiwa mereka, wa ma yukrimuhum bihi fil akhirati, serta bagaimana Allah memuliakan ahli tauhid kelak di akhirat. Allah menjelaskan orang-orang yang bertauhid, bagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dunia berupa an-nasr wa ta'yid, pertolongan dan keteguhan jiwa. Ada di antara para nabi dan rasul sampai dibunuh. Ya, Masya Allah. Wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah, dan apa yang akan mereka dapatkan kelak di akhirat berupa kemuliaan. Ini ada dalam Al-Quran. Wa huwa jaza'u tauhidihi, ini adalah balasan bagi orang, bagi siapapun yang mentauhidkannya.
yang beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Au khabarun an ahli syirki, atau justru sebaliknya, terkadang Allah berbicara dalam Al-Quran menceritakan tentang ahli syirik, para pelaku syirik. Wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nakal, serta apa yang Allah Rabbul Alamin turunkan atas mereka berupa azab di dunia. Wa ma yaf'alu bihim fil 'uqba minal azabi, dan balasan kelak di akhirat berupa azab. Fahuwa jazaa'un man kharaja an hukmi tauhidihi. Nah, ini merupakan balasan bagi orang, bagi siapapun yang keluar dari tauhid Allah Subhanahu wa taala. Dari sini haywa fillah rahimani rahimakumullah, maka tauhid merupakan mutlak kewajiban kita semua. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran secara gamblang balasan bagi orang-orang yang bertauhid di dunia dan di akhirat. Sebaliknya pula, balasan bagi orang yang tidak menerima tauhid, yakni perbuatan syirik, di dunia dan di akhirat pula sudah dijelaskan. Jadi problemnya apa sejatinya? Jika Allah telah menjelaskan, memaparkan dengan gamblang dalam Al-Quran, problemnya apa kira-kira? Masalahnya apa? Kira-kira apa masalahnya? Ketika Allah sudah menjelaskan, menggambarkan di Al-Quran secara gamblang, ya, para nabi dan rasul yang mengajak, menyeru tentang tauhid, Abudullah wa la tusyriku bi syai'a, beribadahlah hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik. Ini jelas sekali. Kemudian juga terkadang Allah Rabbul Alamin menjelaskan tentang kisah-kisah, ya, bagaimana kisahnya umpamanya Nabi Nuh alaihissalam, karena awal kesyirikan di Nabi Nuh alaihissalam, sehingga para ulama mengatakan awal Rasul adalah Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana betapa lamanya beliau berdakwah dan betapa sedikitnya yang menerima dakwah, dan bagaimana akibat buruk umat yang tidak menerima dakwahnya. Kemudian setelah itu peninggalan, sampai di situ dikisahkan oleh Al-Quran dengan jelas, nasab di kala itu tidak lagi bermanfaat. Nasab keturunan darah enggak lagi bermanfaat. Maka janganlah dari kita mengistimewakan nasab. Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya, putranya, nasab dekat. Demikian pula Nabi SAW dengan pamannya, itu nasab dekat. Tapi nasab sekali lagi tidak menjadi sebuah jaminan keselamatan, enggak. Yang menjadi jaminan keselamatan kita hanya dua saja, keimanan dan ketakwaan kita, ketakwaan dan amal soleh kita. Aisyah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha disuruh oleh Nabi SAW, ya, salini min mali, mintalah dariku hartaku. Maksudnya apa? Silahkan beramal dengan harta itu, ya. Kata Nabi SAW, ya, ini la yugni anki minallahi syai'a, ini keberadaanku di hadapan Allah kelak di hari kiamat atasmu ini tidak akan memberikan jaminan apapun. Di hadirin rahiman rahimakumullah, inilah gambaran penjelasan seputar tauhid. Kita masuk isbat zatihi ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketetapan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalil bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermula dari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Qur'anu yu'aliju dzalika bitawjihi litadabburi ayatillahi fil kaun wan nafs. Al-Qur'an jadi memberikan motivasi kepada kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima arafta rabbaka, dengan apa engkau tahu mengenal Tuhanmu, bi ayatihi wa makhluqatihi, yaitu dengan apa? Mengetahui tanda-tanda. Jadi mengetahui keberadaan Allah itu bisa diketahui dengan apanya?
ya, dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Aqama Allah taala al-hujjata wa akhama al-khasma fi ayatin wahidah. Allah menegakkan hujjah wa akhama al-khasma fi ayatin wahidah, dan menundukkan siapa yang menentang di satu ayat saja, yakni surah At-Tur ayat 35. Surah At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka menciptakan, am khalaqu am khuliqu, apakah mereka diciptakan min ghairi syai'in, tanpa sesuatu, am humul khaliqun, atau mereka sendiri yang menciptakan? Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Jubair bin Mut'im, Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur di salat maghrib. Surah At-Tur di salat maghrib. Surah At-Tur ini berapa ayat? Ya, juz 27 ya. Berapa ayat? 49. Ini surat yang cukup panjang, tapi dibaca di salat apa? Maghrib. Menunjukkan apa faedahnya? Ya, sesekali tidak masalah memanjangkan, walaupun di waktu maghrib. Akan tetapi tetap bagi imam mura'atul ma'mumin, syariatnya adalah memperhatikan siapa? Makmum, perhatikan. Jika kira-kira makmum sudah siap untuk panjang, ya udah panjangkan. Kan Rasulullah SAW sekali membaca surat Tur, salat maghrib. Kadang-kadang Nabi SAW ingin memanjangkan bacaan, tapi bagaimana? Karena mendengar tangisan anak, akhirnya gimana? Syafaqatan li ummi, karena kasih sayang beliau, rahmat beliau, kasih sayang terhadap, kasihan terhadap ibunya nanti. Akhirnya beliau urungkan niat hendak membaca panjang, akhirnya dipendekkan. Tuh. Makanya untuk para imam, maka perhatikan siapa? Makmum. Nah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam salat maghrib membacakan sampai ke ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan dari sesuatu, dari min ghairi syai'in, tanpa sesuatu, am humul khaliqun, atau mereka sendiri yang menciptakan, am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka yang menciptakan, yakni para ini sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Bal la yuqinun, mereka sendiri tidak yakin. Am indahum khazainu rabbika am hum sayatirun, apakah mereka juga di sisi mereka itu khazainu rabbik, yakni pemendaraan gaib, am humul musayatirun, atau justru mereka dikuasai. Kada qalbi an yatir, kata beliau, hampir saja hatiku ini apa? Yatir, terbang. Berarti masih ada apa? Keimanan. Di kala itu Jubair bin Mut'im masih berada dalam kondisi kafir, musyrik. Itu. Al-atwaru al-ajibatul mukhtalifatu allati marra biha al-insan min turab. Di antara dalil keberadaan Allah adalah dikembalikan kepada penciptaan kita, di mana kita diciptakan yani min turabin ila nutfah, dari apa? Tanah, kemudian nutfah, segumpal apa ini sperma, ila, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalika thumma yakunu mudghatan misla dhalika. Ya. Salah setiap orang dari kalian diciptakan, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibu dalam kondisi nutfah 40 hari. Kemudian setelah itu apa? Alaqah 40 hari juga. Kemudian baru mudghah 40 hari juga. Kemudian
Thumma insanun sawiyya, kemudian Allah ciptakan secara sempurna, zi ruhin wa aqlin, memiliki ruh dan akal, yunshi'u al-madain wa yarkabu mutun al-bihar. Yunshi'u al-madain, yani apa, dia mengelilingi kota, yarkabu mutun al-bihar, menaiki apa, perahu, mengelilingi lautan, wa yajma'ul amwal, mengumpulkan harta, wa yuharibu wa yuqatil, berperang, wa yunshiru mabadi'a wa afkaran, jadi menyebarkan pemikiran-pemikiran, wa yunazzimu sya'ran wa yusigu adaban ila akhir. Fa subhanallah ma aqdaru ala dzalika, siapakah yang mampu menciptakan seperti itu? Enggak ada kecuali siapa? Allah. Hadza fadlan min al-jaib. Kemudian khalaqu zawjaini min kulli syai'in fil kaun. Allah Rabbul Alamin menegaskan bahwa segala sesuatu itu Allah ciptakan berpasangan. Nah, siapa yang menciptakan ini semua? Allah Subhanahu wa taala. Bastul ardi il khalaik, Allah hamparkan bumi, Allah ciptakan langit, ya. Wa imsaku kulli aniz zawal awil irqam bi ghairihi, yani Allah ciptakan apa, langit tanpa terlihat tiang. Tuh. Kemudian Allah turunkan dari langit berupa air hujan, rizqan lakum, sebagai rizki untuk kita semua, yang dengan air hujan tersebut Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, samarat, rizki untuk kalian. Ini siapa yang menciptakan semua? Ini dalil qat'i, dalil tegas bahwa atas keberadaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Afillahi syakkun fatirus samawati wal ardh. Apakah yani tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, syakkun fatirus samawati wal ardh, apakah masih ragu kepada Allah padahal dia zat yang telah menciptakan langit dan bumi? Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Raja Namrud, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Rabbku yang telah menciptakan atau apa, menghidupkan dan mematikan. Demikian pula fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib, sesungguhnya Allah telah mendatangkan matahari dari timur, coba datangkan dari barat. Dalil-dalil qat'i jelas. Demikian pula jawaban dari Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin, siapakah rabbul alamin itu? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin, jika benar kamu beriman, kalian beriman, meyakini, maka pencipta langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala liman haulaha ala tastami'un, Fir'aun berkata, kesombongan, padahal hatinya mengakui, al-kibru, kesombongan. Ala tastami'un, apakah kalian tidak mendengar? Qala rabbukum wa rabb abaikum al-awwalin. Ya. Nabi Musa AS bagaimana? Dia adalah Rabb kalian serta Rabb abaikumul awwalin, Rabb nenek moyang kalian. Lihat bagaimana tantangannya. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Firaun berkata, sesungguhnya rasul kalian ini yang diutus kepada kalian lamajnun. Apa majnun? Gila. Lihat. Jadi siapa yang berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh para anbiya wa rusul akan mendapati seperti apa yang didapati oleh siapa? Rasul. Dan ketahuilah, segala sesuatu pasti ada yang apa? Ada yang menerima, ada yang tidak. Hak dan batil. Tuh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, barangkali hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini saja barangkali untuk pertemuan di malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, ini tambahan keimanan, ketakwaan, serta menguatkan akidah, fondasi tauhid, yang hakikat akidah itu tiada bukan adalah apa? Uqdah, pengikat jiwa kita, diri kita dengan siapa? Allahu Rabbul Alamin. Maka ketika berbicara tentang syafaat,
ma yamliku syafa'ata, ya, tidak ada yang memiliki syafaat kecuali orang-orang yang memiliki ikatan dengan siapa? Ar-Rahman. Maka ikatan yang maksud tidak bukan adalah akidah. Maka siapa yang ingin mendapatkan syafaat Allah Rabbul Alamin, karena qulillahi syafa'atu jami'a, syafaat itu semuanya milik siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah izinkan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah ridhoi kepada siapa yang akan menerima syafaat tersebut. Maka siapa yang ingin memberikan syafaat dan menerima syafaat, maka kuatkanlah ikatan tersebut. Tiada bukanlah apa? Tauhid. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.